Selanjutnya selawat iring salam sama-sama kita hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah bahu-membahu menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di permukaan bumi ini. Yang kami muliakan Al-Ustadz Tuku Nova Iskandar, yang sebenarnya mungkin ada di ini Pak Ustadz jarang lihat, padahal Pak Ustadz ini memang di sini dulunya. Nanti kita dengar bagaimana sejarah beliau. Selanjutnya yang kami muliakan Bapak Ibu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata ta'zim sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya, para wakil kepala yang tidak saya sebutkan satu persatu dan saya pun tak tahu siapa-siapa wakil kepala sekarang. Kemudian pada para Dewan Guru, Bapak Ibu, staf karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Calang, teristimewa para pengurus OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Berbahagia rasanya saya bisa berhadir kembali. Sudah lebih kurang dari 2 tahun saya tidak menginjakkan tapak kaki saya di SMA ini, karena satu dan lain hal. Kembali saya semalam masuk WA ya, pesan WA dari Pak Umar yang juga sahabat saya. Jauh-jauh hari saya sudah mengenal beliau dan sering diundang ketika di Lamno ya, kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan Maulid ya Pak Umar ya, ketika beliau menjadi kepala SMA di Lamno. Saya dulu dari 2011, singkat saja cerita, ini nggak panjang-panjang, beli tak cerita. Jadi saya nggak panjang-panjang, saya dari 2011 di sini, ya sampai berakhir 2020. Pas masuk 2019, 2020 awal 2020 puncak COVID. Jadi saya resign lah, istilah kerennya resign. Padahal ada istilah resign ya, kalau namanya pengajar pendidik ini di mana saja dia bisa mengajar, bisa memberikan pencerahan ya. Tapi berbahagia sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya semalam 17, tanggal Islamnya tanggal berapa? 18. Tanggal 17 tanggal Masehinya, miladiahnya. Tanggal 18 tanggal Hijriahnya. Berarti Isra Mi'raj nanti malam tanggal 19. Berarti ini perlu belajar mencintai nilai-nilai Islam. Maka saya sangat mengapresiasi kalau ada sekolah termasuk sekolah ini terus menjalankan, menghidupkan syiar-syiar Islam. Menyambut Isra Mi'raj, wah itu penting. Karena saya selalu mengatakan, kawan-kawan juga ya, ahli-ahli pendidikan pernah mengatakan, pembentukan karakter itu tidak hanya karakter siswa itu tidak hanya dibentuk di dalam kelas, tetapi dia bisa mengenal sistem-sistem ajaran Islam itu, nilai-nilai ajaran Islam, maka dengan sendirinya terbentuk karakter itu. Maka nggak perlu aneh hari ini sudah bergeser kiblat umat hari ini ya, nilai-nilai keislaman itu lebih ke kotanya ketimbang ke desa. Gino uronyo anak-anak sekalian, anak-anak kota itu lebih kental nilai-nilai keislamannya ketimbang anak-anak di desa. Beda tahun-tahun yang lalu. Dulu di kampungnya kental nilai keislamannya, ya. Jadi mungkin belum pernah turun di sebuah tempat azan berkumandang pun tak ada di masjid itu. Maghrib, Aisyah ada, subuh apalagi. Di kampung itu di mana orangnya? Ketika kita tanya kakaknya, jumlah kakak luar biasa. Oleh karena itu di awalan saya ini saya ingin menyampaikan bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah. Suatu hari
Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, ya Allah. Apa pertanyaan Nabi Daud bahasa Indonesia? Ya Allah, saya ambil hadisnya ini. Ya. Kata Nabi Daud apa? Hal bata ahadun min khalqika laylata aqulu dzikran lak minni. Ya Allah, kata Nabi Daud, ada enggak orang yang zikirnya itu ketika malam hari itu lebih banyak ketimbangku, kata Nabi Daud. Nabi Daud bertanya dengan Allah nih. Kenal dengan Nabi Daud? Di mana kenalnya? Tahu aja, enggak kenal kan? Nabi Daud bertanya kepada Allah, adakah orang yang zikirnya itu lebih banyak di malam hari ketimbang denganku? Makhluk, ada enggak? Di dunia ini, kata Nabi Daud. Nabi Daud ingin menguji Allah, bertanya kepada Allah, ada enggak orang yang banyak mengingat Allah ketimbangku, kata Nabi Daud. Nabi Daud ini terkenal orang yang banyak berzikir, mengingat Allah. Dengan mukjizat yang dia miliki, selain dia bisa melunakkan apa? Besi. Betul dia pelunak dan Nabi Daud. Ya. Yang tadinya keras bisa lunak. Bahkan mukjizat Nabi Daud itu suaranya itu merdu. Kalau lewat burung, ya, terjatuh burung. Enggak jauh beda dengan suara ustaz. Ini belum lagi nih. Belum nyanyi kan? Kalau nyanyi kelepek-kelepek. Jadi Nabi Daud seperti itu. Ya, indah kali suaranya. Maka Nabi Daud bertanya kepada Allah, ada enggak? Allah sampaikan pesan melalui malaikat Jibril. Maka dalam riwayat itu Allah enggak langsung ngomong pada Nabi, kecuali beberapa Nabi, dan antaranya Rasulullah langsung ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha menerima perintah solat, dan Nabi Allah Musa ngobrol langsung dua Nabi ini, termasuk Nabi Ibrahim. Ya. Yang istimewa Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah. Ada enggak? Kata Allah melalui malaikat Jibril, na'am, ada. Siapa? Kodok. Bahasa Aceh Cangguak. Bahasa sadisnya kakak. Hai kakak. Sadis lah kakak. Kodok ini banyak zikir, kalah kita semua ni. Kaget Nabi Daud. Kodok, cangguak, raya tak meratib dibanding manusia mengingat Allah. Coba lihat semalam aja ketika habis hujan tu. Timok dua mok sabar, dua mok sabar yang pegang. Kalau kita lihat kodok itu ketika bicara malam hari saat hujan, dia ngomong itu sedang berzikir. Kita enggak tahu tu zikirnya gimana. Makhluk bahkan tumbuh-tumbuhan ini sedang mengingat Allah, tapi dibanding zikirnya cangguh, kalau nanya dulu. Kalah kita. Maka enggak perlu sombong jadi makhluk. Baru mentang-mentang banyak zikir, bilang don terbaik tip, atik don terbaik, orang baduk warabai larabai, mentang you. Nyo, larabai. Nah, ada jauh kali dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Rajab ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bulan di mana seseorang itu dalam kitab Al-Ghunniyah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah bahawa bulan di mana seorang mendekatkan diri, makin dekat dengan Allah, bukan malah makin menjauh. Jadi kalau ada adik sekalian di bulan Rajab ini sudah tanggal 26, bukan tanggal 18, 26 Rajab. Nanti malam 27. 27 Rajab itu waktu di mana Rasulullah menerima perintah solat. Saya ingin tanya, solat pertama ketika menerima perintah solat itu, solat pertama yang dilakukan Rasulullah solat apa? Solat? Ya, zuhur. Satu orang yang bisa jawab. Solat zuhur. Sebelum solat zuhur Rasulullah sering melaksanakan solat apa? Sebelum perintah solat itu diberikan solat apa? Solat? Kan enggak dikasih hukuman, kan? Jawab aja, solat subuh. Kalau lagi cangguak. Wah, bomo. Solat malam. Dia mulai. Barulah ketika perintah, ya, saat Rasulullah melaksanakan perintah solat, ya, sehari semalam 5 waktu itu, ya.
Tak, itulah Rasulullah melaksanakan solat perdana itu solat duhur. Maka nggak ada istilah orang ketika duhur capek, nggak ada. Nah, oleh karena itu bulan Rajab ini bulan kita di mana mendekatkan diri dengan Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat zalim. Nah, apa saja Ustaz sifat zalim? Banyak. Baik zalim kepada diri sendiri, hiban zalim pada diri sendiri. Nah, ini saya kasih contoh. Maaf cakap ya. Zalim pada diri sendiri. Boh bodro. Ya. Udah tahu perintah solat diperintahkan oleh Allah, dia enggak solat, itu buang-buang diri bahasa Inggrisnya. Buang-buang diri, boh bodro. Termasuk zalim ketika Allah berikan tubuh yang begitu indah ini tidak dia manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menjaganya. Bagaimana konteks menjaga Ustaz? Ya, memberikan pasokan makanan yang baik-baik di tubuh ni, yang halalan thayyiban, bukan hanya sekedar halal tapi enggak baik. Contoh baju mi halal. Anak mulain Senin telah salah buhan Tujuh ada 1 minggu Indomie lepas dapur dulu. Anjingmu. Ya, bukan dia. Hukumnya makruh tapi halal dia. Ya kan? Sekedar dikatakan haram sebagian orang, sebagian ulama mengatakan haram. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, kalau adik-adik sekarang sudah dari sekolah SMA ini merokok, ini saya bilang nih, kenapa saya tahu ini wajah-wajah perokok nih. Ya betul. Maka selama saya tinggalkan sekolah ini, dulu nggak ada tuan SMA jalan itu berani merokok sambil jalan ke sekolah. Sekarang sudah ada. Nyokok mah sambil jalan dari kantin dia, SMP calangan jak tu sekolah bawa ibu tu Ika kes bampol lah bawa ibu. Tidak pandai, itu namanya menzalimi diri. Kecuali uangnya itu dari jerih payah sendiri, silakan. Anda mau merokok sebanyak-banyaknya, bawa bungkau, terserah. Ini uang orang tua, Anda habiskan. Maka ada seorang ustaz di Aceh ini, dia bilang, ditanya gimana hukum merokok? Rokok itu makruh. Cuma ustaz kadang-kadang ngomong hanya anak akai saja. Kadang-kadang ketika ada orang enggak merokok situ dia enggak minta izin. Itu zalim tu ketika ada orang dalam kumpulan ramai dia merokok, satu orang ada yang tidak merokok dia enggak minta izin ke jemaah, yang zalim. Kenapa? Karena orang yang enggak merokok itu lebih parah dia imbasnya ketimbang orang yang tidak merokok. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, nantilah tunggu dulu, jangan merokok sekarang. Minta pengleh. Zalim tu namanya. Ya, menzalimi diri. Menzalimi Allah, apa lagi? Bukan kawan-kawan udah jelas. Ya, menzalimi, menyakiti kawan misalnya kan. Menzalimi Allah, itu apa lagi? Meninggalkan perintah Allah itu zalim juga. Berbuat dosa lebih zalim. Maka kenapa ketika Nabiullah Adam diturunkan dari syurga hanya buat satu kesalahan, apa? Makan buah kuldi. Walaupun Al-Quran itu tidak disebutkan buah apa. Jangan engkau dekati pohon tersebut, kata Allah. Anda pegang langkahnya pohon kuldi, ya nak. Oleh karena itu ulama mengkiaskan pohon kuldi, buah kuldi. Satu kesalahan Nabiullah Adam melakukan dikeluarkan di syurga. Ya. Sampai di dunia Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam minta ampun pada Allah. Setiap hari minta ampun, orang malam minta ampun. Baru diampunkan ketika Nabi Allah Adam mengucapkan satu penggalan doa. Apa doanya? Zikir dan doa Nabi Allah Adam. Dan ini wajib diucapkan karena kita ni banyak zalim kepada Allah, pada diri sendiri, kepada makhluk Allah. Apa doanya? Dan itu harus diucapkan selalu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi. Saya dan isteri saya, kata Nabi Allah Adam, sudah menzalimi diri saya sendiri. Tingkat Nabi Allah Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, lun kalung zalim ba'dra tu diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak menghapuskan, memaafkan sifat zalim saya ini, dia lakukan kesalahan satu. Nabi Allah Adam melakukan kesalahan satu, dikeluarkan dari syurga. Kita banyak lakukan kesalahan, mau masuk syurga. Kamu balik kan? Le pupuk talah, laki ampun, kena tamu syurga. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Lanjutannya apa? Wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Maka kami ini orang yang rugi, bangai udip di dunia, rugi tinggal di dunia, kata Nabiullah Adam. Oleh karenanya bulan Rajab ini, kata ulama, bulan menanam. Sya'ban tinggal menghitung hari, ya. Lebih kurang Selasa nanti kita akan berjumpa bulan Sya'ban, itu dikatakan bulan menyemai. Ramadan, bulan melihat hasil yang ditanam dan yang disemai atau disiram. Lagi orang dia temula menanam sesuatu, padi ke atau apa. Ada waktu fase yang dilalui untuk melihat hasil yang ditanam. Betul? Dia menanam padi, ada waktu di mana dia menancapkan benihnya, ada waktu dia menyemai, kasih pupuk dan sebagainya, betul? Supaya hasilnya itu berkualitas, padi yang ditanam itu berkualitas. Orang beramal juga begitu. Kata ulama, Rajab ini bulan kita memaksimalkan amal. Dah 26 hari, dah maksimal belum amal. Sya'ban bulan menyemai, siram dia, kasih pupuk dia. Ramadan melihat hasil yang ditanam dan disemai. Kita beda, Ramadan kita tanam. Ya, beramal ketika Ramadan, patut puasa baru mulai. Minta Ramadan, baru 10 awal Ramadan orang sudah berguguran di masjid. Nampak lewun. Kenapa? Ada yang masalah dalam aspek aman. Makanya Rajab ini bulan kita maksimalkan amal. Nanti dikuatkan lagi. Makna nyemai, makna siram itu apa Ustaz di bulan Sya'ban? Menguatkan lagi amalan-amalan di bulan tersebut. Oleh karena itu Rajab ini bulan beramal. Sebaik-baik amal di bulan Rajab ini apa Ustaz? Bersedekah. Oleh karenanya kebiasaan orang di Aceh di mana-mana saya lihat sekarang sudah fenomenal. Tut apam pak mau kula. Bam pegak kulanya pegak mendung. Pegak tok apam. Boleh, tapi hendaknya nilai tok apam itu bergema. Bagaimana keluarga besar sekolah tersebut bisa terwarnai dengan kita tok apamnya. Baik nanti waktu kali tok apamnya atapnya habis mandung mi tamping tetangga. Tetangga nak tajuk. Ni ubah tak tok apam nak. Tetangga icom be rumah wangi ta apam ba SMA calang kuah di rumah lemak mabuk. Tapi tetangga tamping com asap mentang nunggu. Aroma saja kita nak bagi. Anjing munya. Pada bulan Rajab itu bulan berbagi. Oleh kerana di masjid-masjid, saya sudah beberapa masjid selama Jumaat ni. Ya. Ini nyoh nak explain karena dia terbang saya ke Molabu. Saya khatib di Molabu sebentar lagi. Aceh Barat. Ya. Di mana-mana khatib saya singgah masjid itu ada bagi-bagi apa. Maknanya itu lebih bagus. Kualitas berbagi di bulan Rajab ini. Amal yang terbaik adalah banyak-banyak berbagi. Supaya apa? Ketika Ramadan makin kuat semangat berbaginya. Apalagi hari ini kita diuji semangat berbagi kita dengan saudara-saudara kita di Turki dan Suriah. Saya sampaikan di Turki itu. Ya, di Turki tempat kejadian gempa itu kenapa cepat kali. Banyak orang tak tahu ni saya sampaikan. Karena kami dari lembaga kemanusiaan pernah ke sana. Itu di tempat itu, ya. Kebanyakan para penduduknya itu para pengungsi Palestina dan Suriah. Dari tahun 1974, 60 bahkan kan beranak pinak tempat
tempat kejadian gempa itu. Maka banyak pengungsi di situ penduduk Suria, karena pusat masuk cepat itu orang Suria melarikan diri itu ke Turki itu, di provinsi tersebut, termasuk Palestina. Dan kualitas bangunannya itu bukan dari zaman Erdogan. Metuntun kualitas bangunannya itu memang tak kuat lagi. Tiga gempa hancur je, lagi di bulldozer dengan rudal. Lagi tak kejadian Palestina ni bulldozer lagi nanti. Itu Turki, ya. Tapi karena semangat Turki itu dari tahun ke tahun itu memang diancungi jempol dalam kepedulian kepada umat di seluruh dunia, termasuk Aceh. Kenapa kita harus bantu Turki hari ini? Karena dari 2004 ketika gempa tsunami di Aceh, Turki itu, ya, negeri yang begitu sangat bersemangat dalam membantu Aceh. Kenapa? Karena Aceh ini adalah rumah kedua Turki. Ketika terjadi perang dulu, sejarah membuktikan, tanya Pak Guru sejarah. Ketika terjadi perang dulu, perang Aceh dulu, termasuk Turki yang membantu mensupport, ya, kemenangan peperangan di Aceh, yang membantu kemakmuran rakyat Aceh. Begitu juga ketika terjadi masalah hari ini, seharusnya kita lebih terdepan. Baik watenan tu awak hotel lagi semangat apa lah semangat tabe-tabe. Dah hana tahu perhati. Apa nak perhati drone mas? Tidur drone ni pak ya berjuta orang tu, ribuan orang, ratusan ribu orang itu sedang menantikan bantuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada dana kita berikan dana. Kalau ada doa kita sumbangkan doa untuk saudara-saudara kita di sana. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu bulan Rajab, bulan di mana kita bersemangat beramal. Dan salah satu amalnya lagi apa Ustaz? Memperbanyak puasa. Puasa. Jadi kalau ada orang berpuasa di bulan Rajab itu, tak ada masalah. Dasarnya adalah Rasulullah itu banyak puasa dan memerintahkan istri-istrinya Rasul dan anak-anaknya perempuan untuk berpuasa. Untuk apa? Bagi yang qada puasa, yang le tinggal puasanya kena waktu hari, kita qada puasa. Inilah saatnya. Jangan anggap santai. Nanti masuk Syaban, genjot lagi. Yang belum menggantikan puasa, genjot puasanya. Yang banyak tinggal dulu, terutama kaum perempuan, di bulan Syaban memperbanyak puasanya. Jangan nanti puasa kita puasa orang le tak tinggal anak tak gantau hanjit nak. Hakikatnya enggak afdal ketika hutang-hutang yang lalu itu tidak dibayar. Harus dibayar dulu. Oleh karena itu ketika masuk Syaban diperkuat. Rajab itu terus diisi dengan mengganti puasa-puasa yang lalu. Masalah akhbar, keluarga besar simpan dari satu channel yang dirahmati Allah. Apalagi keistimewaan Syaban dan Rajab, Ustaz. Ya. Ada satu momentum yang ini yang akan kita kupas. Ya. Yang kalau mulai lah, taknya mantap perolok. Sabar betul. Kalau mulai. Apa itu Ustaz? Momentum Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra Mi'raj ini setiap tahun berulang adik-adik sekalian. Berulang Isra Mi'raj ini. Tapi hanya sebagian besar saja yang mengail hikmah dari Isra Mi'raj. Kenapa begitu Ustaz? Zaman Rasul juga begitu. Ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, Rasulullah bilang, berdiri di tengah-tengah Kaabah, Rasulullah bilang, saya baru saja Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Al-Aqsa Palestin, kemudian naik ke langit menuju ke Sidratul Muntaha menerima perintah solat. Semua orang mengatakan, bungong, gila kamu Muhammad. Dalam satu hari satu malam berjalan dari Mekah menuju Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah solat di Al-Aqsa itu dengan jamaahnya para nabi dan malaikat, Rasulullah memimpin solat, baru Rasulullah naik ke Mi'raj ke langit Sidratul Muntaha. Satu hari satu malam. Persis seperti ini. Karena ladumna watem meninggalnya seorang bendahara dakwah beliau.
penyokong perjuangan Rasulullah, bendahara dakwah, keuangan Rasulullah itu ditopang ya oleh seorang wanita istimewa yaitu Khadijah. Ya, Khadijah radhiyallahu an ya. Makanya kalau kita cari pasangan seperti Siti Khadijah minimal di bawah Siti Khadijah lah, jangan kayak Siti Khadijah, nggak mungkin lah kan, susah cari yang sempurna. Karena saya sering mengatakan cari pasangan itu jangan sempurna, nggak ada dapat yang sempurna. Anggap enteng Rasulullah terima perintah solat ini mudah kali bukan? Orang aja tembus langit itu perlu kekuatan besar menembus langit. Nyawa jauh antariksa yang kau mudah bapur gede. Susah, Rasulullah susah juga itu nembus. Maka ketika ingin sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berjarah Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Menguatkan keimanan Rasul sebagai seorang nabi, dan kita umatnya harus juga kokoh imannya dengan mengimplementasikan solat itu dengan sebaik-baiknya, dimulai dengan momentum Isra Mi'raj itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apa-apa yang saya sampaikan di kesempatan singkat ini, lampu kita mati, kita padai ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini semata-mata karunia Allah. Pesan-pesan yang terbaik ini semoga dapat diamalkan dalam keseharian kita ya. Siap untuk mengamalkan? Siap. Allah jadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq illa fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.